Oke, halo, selamat siang. Masih membahas terkait dengan lanjutan barisan dan deret tahingga. Sekarang kita lanjut ke deret tahingga. Jadi, apa sih bedanya sebenarnya barisan dan deret itu? Kalau barisan kemarin kan kita ketemu dengan A1, A2, A3, dan seterusnya, ya, sampai menuju tahingga banyaknya. Nah, bedanya kalau sekarang deret itu penjumlahan. Jadi ini jadinya A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya untuk tahingga banyaknya. Jadi ini disingkat dengan sigma gitu ya. Dengan akanya disebut sebagai suku kekah dari deretnya gitu ya. Nah, lambang ini lambang dari mana Bapak dan Ibu? Lambang Yunani ya, yaitu namanya sigma. Dia disebut sebagai penjumlahan yang tahingga banyaknya gitu ya, yang sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kalau di barisan kemarin kita melihat ada indeks gitu ya, ini AN gitu ya, N1 sampai tahingga ada indeks di sini. Ketika A-nya 1, maka dia barisan A1. Nah, kalau ini dia berarti adalah indeks ke A menyertakan suku awalan dari deret. Ya, gimana kalau dia 0? Ya berarti mulai dari A0 gitu ya. Kalau gimana kalau dia mulai dari min 2, K-nya ya berarti A min 2 gitu ya. Jadi nggak terlalu beda signifikansi yang terkait dengan barisan dan deret. Bedanya hanya adalah di penjumlahan gitu ya. Oke, nah jadi penulisan singkatnya adalah biasanya disebut sebagai sigma ini, gitu ya. Kalau kemarin A N1 sampai tahingga ini singkatnya adalah ini, gitu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan terkait dengan ada suatu kehidupan yang paradoks di sini ya, gitu ya. Anggap ini eh, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, gitu ya. Anggaplah misalnya ada di sini adalah si Santi, di sini ada si Tono, misal ya. Oke, nah ini jaraknya 1 dan ini jaraknya 1. Berarti jarak di sini itu semuanya berapa? 2 gitu ya kan? Nah, Santi sama Tono ini ya anggaplah mereka lagi coba PDKT ya dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, jadi Santi ini mau apa? Mau ketemu dengan Tono gitu ya. Mereka itu janjian ketemu di C gitu ya. Nah, tapi dengan kesepakatan bahwa Santi itu adalah 2 kali jarak daripada Tono ketika melakukan sesuatu hal gitu ya. Misalnya Tono dia punya jarak di sini misalnya adalah setengah gitu ya. Maka di sini adalah misalnya B aksen ya. Nah, maka Santi setengah dari si Tono jaraknya. Maka Santi adalah 2 kali dari jarak Tono. Kalau Tono dia misalnya melakukan setengah, maka dia 2 kali jaraknya itu. Berarti 2 kali setengah, berarti jadinya 1. Berarti Santi langsung ke sini. Ya. Nah, dan waktu Tono melakukan hal yang serupa, dia ngambil seperempat, gitu ya. Maka anggap di sini gitu ya, beda beraksen, maka si Santi akan ke sini, gitu ya. Dan begitu seterusnya, 1/8 gitu ya, di sini gitu ya, beda beraksen, B triple aksen gitu, maka Tono akan nyampe ke B double aksen, gitu ya, 1/16. Dan kalau diteruskan adalah 1/32, dan segitu seterusnya. So, kalau misalnya begitu, kalau misalnya mau nyampe, mau terus-menerus dilakukan ini, sebenarnya Santi dan Tono akan ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Karena jaraknya ini dia akan selalu ngambil setengahnya. Dan dia nggak akan nyampe ke C nantinya. Jadi Santi dan Tono ini nggak akan ngedate jadinya. Mereka itu belum nyampe-nyampe gitu. Dan sampai kapanpun nggak akan nyampe-nyampe ke sini gitu. Nah, karena mereka mengambil jaraknya, si Tono itu mengambil adalah langkah setengah gitu. Langkah setengah dari awal, baru habis itu 1/4 setengahnya gitu. 1/8 setengah dari sebelumnya, 1/16 setengah dari 1/8. Sebegitu seterusnya. Nah, dia ngambil selalu setengahnya, selalu setengahnya. Kalau begitu, sebenarnya hal yang harusnya dilakukan kan bisa aja kalau misalnya mau janjian gitu ya. Oh ya sudah, karena 2 kali kan, berarti Tono langsung langkah ke 1 kan. Dia ngambil langkah langsung 1.
bukan setengah. Dia langsung ngambil angka 1. Kalau begitu Santi pasti akan langsung nyampe ke sini karena 2 kali dari Tono. Gitu ya kan? Nah, sebenarnya bisa seperti itu. Dan kita jadinya tahu bahwa sebenarnya BC itu pasti dengan berjarak 1 lebih mudah bagi mereka Santi dan Tono ini ketemu adalah ketika Tono melakukan langsung lompat bawa ke 1. Gitu ya. Tapi Tononya orangnya mungkin malas kali ya. Dia melangkahnya pendek-pendek gitu ya. Hingga akhirnya Santi sama Tono nggak jadi pacaran deh gitu ya. Nah, itu merupakan paradoks gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebenarnya dengan jumlah setengah seperdelapan ini sebenarnya totalnya ini kan B ke C udah berapa? Pasti 1 kan? Pasti 1 gitu. Tapi karena kondisinya dia ngambil setengah, seperempat, seperdelapan, jadi seolah-olah ini kayak nggak bisa kita hitung jaraknya. Padahal kita udah tahu B ke C itu pasti 1 tadi udah kita desain. Ini sampai ke sini 2, di sini 1, dan di sini 1. Sebenarnya jaraknya ini 1 gitu. Nah, penghitungan banyaknya angka ini yang sangat ini gimana caranya kalau misalnya kita nggak menghitung satu persatu. Nggak mungkin kan kita menghitungnya ya sebagai manusia yang sangat terbatas, nggak mungkin kita menghitung ini semua satu persatu sampai akhirnya kita tentukan berapa nilai yang nggak bisa. Karena kondisinya adalah sampai akhir zaman pun nggak akan bisa kita tentukan gitu ya. Makanya itu disebut sebagai paradoks gitu ya, paradoks Zeno namanya. Jadi dengan penjelasan yang tadi kita lihat di atas, kita kan sangat berharap sebenarnya jawaban ini kan sebenarnya 1 kan ya, dengan melihat bahwa jarak mereka itu. Nah, gimana caranya adalah tinggal kita melihat bahwa kita jumlahkan aja jumlah 1 suku pertama. Kita lihat berarti jumlah suku pertama adalah setengah, gitu ya. Nah, gimana kalau jumlahkan 2 suku pertama? Berarti jumlahkan kedua hal ini. Hasilnya jadinya berapa? Yang ini. Jumlahkan n suku pertama berarti jadinya adalah jumlahnya yang ini. Nah, jumlah n suku pertama itu adalah kalau misalnya kita lihat si Sn yang bentuknya ini, gitu ya. Kalau saya kalikan setengah kedua ruas, maka ini setengah Sn, yang ini berarti setengah kali setengah jadi seperempat, ini setengah dan seterusnya, maka ini setengah kali yang di sini sebelumnya, maka yang ini setengah kali ini jadinya yang ini. Nah, sekarang saya modifikasi hal ini, gitu ya. Saya kurangkan yang dari pertama ke sini saya kurangkan, maka diperolehlah hal ini. Diperoleh hal ini. Dan kalau saya saya jabarkan dengan baik, maka saya peroleh Sn seperti ini. Dan kalau saya ambil limitnya Sn n menuju tak hingga, maka apa yang terjadi dengan Sn nilainya adalah 1 gitu ya, karena nilainya ini pasti akan 0 gitu ya. Nah, kenapa kita ambil limitnya? Karena kondisinya kan kita punya S1 sekarang S2, S3, S4 dan seterusnya sampai ke Sn gitu ya. Nah, ini kan nilainya merupakan cara untuk mencari limitnya adalah tinggal apa? Ini kan persis dengan barisan kan? Untuk menentukan nilai dan kokonvergennya tinggal kita cari limitnya saja kan? Nah, waktu kita cari nilai limitnya adalah 1. Jadi ternyata penjumlahan ini semua adalah sebenarnya menuju ke 1. Yaitu makanya dia konvergen. Gitu ya. Jadi dia menggunakan konsep barisan di sini tadinya. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu ada definisinya mau bilang gini, kalau dia konvergen barisan itu, maka haruslah penjumlahan parsial dari deret tersebut adalah konvergen. Maka ini penjumlahan parsial. Ini penjumlahan parsialnya. Dan ternyata dia konvergen kan menuju ke mana tadi? 1 gitu ya. Nah, jadi dia menuju ke suatu nilai S gitu ya. Maka jumlah dari deret tersebut adalah dia S apabila ditulis maka seperti ini. Dan kalau misalnya parsialnya divergen, maka deretnya kita simpulkan adalah divergen juga. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di sini kita lihat penjumlahan parsial yang ini sering disingkat penulisannya menjadi ini, gitu ya. Ya, sering disingkat menjadi ini, gitu ya. Lambang sigmanya ini menyatakan suku terakhir penjumlahan, gitu ya. Dengan indeks n yang ada di atas lambang, maksudnya adalah dia menyatakan suku terakhir penjumlahan. Berarti kalau dia nanti tak hingga, berarti dia 1 sampai tak hingga AK, gitu ya. Nah, jadi kita akhirnya sudah mendapatkan bahwa yang tadi kita cari jaraknya ini, jumlahnya ini sebenarnya berapa, yaitu adalah 1, seperti yang kita harapkan.
Nah, dengan contoh yang tadi kita simpulkan dengan melibatkan ada bentuk yang seperti ini gitu ya, S1, S2 sampai Sn, dan kita cari limitnya, maka coba nanti hal ini gitu ya, dengan melibatkan hal yang sama. Nah, sebenarnya yang di atas tadi, contoh yang ini, dan contoh yang ini nanti yang kalian coba kerjakan, itu kan merupakan deret geometri dengan apa rasionya sama, gitu ya, rasionya sama, gitu ya, dengan rasio yang sama, gitu. Jadi antara sukunya dia rasionya konstan sama gitu ya. Nah, bentuk ini adalah seperti ini gitu ya dengan deret geometri. Kalian kan udah pernah ketemu ya waktu SMA gitu ya. Nah, kalau rasionya apa berarti AR per A maka R. Kalau suku ini dengan ini berarti jadinya AR kuadrat per AR. Sukunya R ya. Oke. Nah, berarti dengan hal ini, R-nya kita merupakan rasio dari deret geometri dengan A-nya merupakan suku awal yang kita anggap nggak nol. Kenapa kalau nol? Ya, kalau nol kan nggak kurang lucu ya. Kenapa kurang lucu? Karena kondisinya adalah kalau dia nol semuanya, ini kan nol. Ini A kali nol. 0 kali R, nol. Kalau 0 kali R kuadrat 0. Semuanya nol. Ya, nggak ada. Kita kan sedang tidak menghitung apa-apa di situ gitu ya. Jadi kita anggap dia tidak nol. A-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau R-nya 1 gimana? Kalau R-nya 1 berarti apa yang terjadi? Berarti ini jadi A kali 1 A kali 1 kuadrat, A seterusnya. Dan kalau A seterusnya sampai dia tak hingga banyaknya, maka apa yang terjadi? Berarti A kali tak hingga banyaknya kan? Sama kayak misalnya A ditambah A tambah A, berarti jadinya berapa ini? 3A kan? Sebanyak 3. Kalau ini sebanyak tak hingga, maka A kali tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau begitu, kalau kita cari limitnya, maka jelas bahwa R-nya ini, kalau 1 jelas deret geometri itu bersifat divergen, karena hasilnya tak hingga. Di sisi lain, gimana kalau kita ambil R-nya min 1? R-nya min 1 berarti apa yang terjadi dengan barisan dengan deret ini? Deret ini jadinya A min A plus A min A dan seterusnya. Sekarang ambil jumlah suku pertama, jumlah suku pertamanya, yaitu 1, S1-nya A. Jumlah suku keduanya berarti jadinya A dikurang A kan? Berarti ini jadinya 0. Sekarang gimana kalau misalnya kita lihat S3-nya? Berarti jadinya A min A ditambah A. Berarti dia jadi A. Berarti gitu, kalau begitu, kalau Sn-nya ganjil, untuk N-nya ganjil, pasti kita peroleh Sn-nya A. Tapi kalau untuk N-nya genap, Sn-nya 0. Gitu ya. Nah, karena untuk ganjil dan untuk yang genapnya nggak sama, yang satu dia menuju A, yang satu menuju 0, apa yang terjadi? Sama kayak konsep barisan, kalau dia nggak sama, apa yang terjadi? Deretnya divergen, gitu kan ya. Nah, kita udah melihat bahwa R-nya untuk satu dan R-nya ketika min satu bagaimana, gitu ya. Nah, misalkan adalah kita punya R-nya, mutlak R-nya itu justru tidak sama dengan satu, gitu ya. Justru tidak sama dengan satu si mutlak airnya itu. Dengan menyatakan metode yang serupa dengan perhitungannya, gitu ya, dengan bentuk yang konsepnya tadi, kita peroleh adalah bentuk yang ini kan, sebenarnya kan, kita peroleh bentuk yang ini. Nah, kalau begitu berarti sebenarnya si limit si Sn itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh R pangkat N kan? Nah, kalau R-nya lebih besar dari satu, apa yang terjadi dengan ini? Pasti dia akan menjadi tak hingga ya. Kalau menjadi tak hingga, berarti dia akan divergen. Tapi kalau R-nya dia kurang dari min 1, maka apa yang terjadi dengan R pangkat min N? Kalau N-nya ganjil, dia negatif. Kalau N-nya genap, dia positif kan ya. Nah, berarti dia kan nggak akan ada kan? Dia tetap divergen juga karena berbeda nilai. Berarti sebenarnya the one and only yang akan menuju Rn menuju 0 itu adalah ketika dia rentang ini kan. Makanya kita punya limit n menuju tak hingga dari Sn itu adalah A per min 1 min R ketika nilai mutlak ini kan, atau berada min 1 sampai ini. Nah, ini kan yang diajarkan oleh guru kita di SMA kan. Nah, ini diperoleh dari mana? Sebenarnya dari sini. Dengan kita melihat tadi bentuk yang dari awal gitu. Nah, makanya akhirnya muncul teorema ini gitu ya. Kalau deret geometri dengan A-nya nggak nol, konvergen, jika dan juga dia hanya berada pada rentang ini. Karena waktu rentang-rentang yang lain, waktu R-nya 1, R-nya min 1, atau R-nya lebih besar 1, atau R-nya kurang dari min 1, itu semuanya divergen. Satu-satunya yang membuat dia konvergen adalah hanya rentang ini.
gitu ya. Dan kita tahu adalah nilainya pasti nanti hanya kita hitung adalah A per 1 min R. Gitu. Nah, ini juga kalian pasti akan bisa menentukannya, tinggal menggunakan rumus ini, gitu ya. Ini. Nah, tinggal dilimitkan, tentukan jumlah ini tinggal dilimitkan. Gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau deret AK-nya konvergen, gitu ya, kalau SN-nya kan tadi ada, gitu ya kan? Nah, sebut sajalah limit si S itu limitnya adalah ini. Nah, kita tahu bahwa SN-1 itu juga sama dengan limit SN. Kenapa? Karena kondisinya kan dia persis nilainya yang sama, kan? Persis nilai yang sama. Jadi limitnya itu pasti akan sama dengan limit si SN. Kalau begitu, si SN kita punya ini, dan kalau kita berkurang satu, gitu ya, maka kita jadinya 1 sampai N-1 berkurang 1 di sini, ditambah dengan sisanya di sini, dan ini kita tahu bahwa SN-1 ditambah AN, maka apa yang terjadi? Si AN itu persis dengan apa? SN dikurang SN-1. Nah, inilah yang kita tahu bahwa waktu itu apa belajar? Deret kan ya? Waktu di SMA. Dari mana dapatnya AN adalah SN dikurang SN-1 atau SMA? Nah, dari sini konsepnya ini. Jadi apabila deretnya konvergen, kita punya nilai limit yang dimana ini dengan limitnya kan sama kan ya? Ini kan sama kan? SN-1 sama dengan limit ini. Kalau sama, kalau dia dikurangkan akan apa? Yaitu 0. Begitu. Nah, akhirnya kita punya uji divergensi. Uji divergensi ini mau bilang apa? Kalau ada deret yang konvergen, kita bisa pastikan bahwa limitnya 0. Tapi bukan berarti kalau limitnya 0, udah pasti konvergen. Enggak ya, dia nggak bilang gitu. Dia hanya bilang kalau ada suatu deret konvergen, maka limitnya kita cari dia pasti 0. Tapi kalau misalnya di limitnya 0, apakah pasti konvergen? Enggak. Dia nggak bilang itu. Ya, karena akan ada nanti limitnya dia 0 justru dia divergen. Ya, dia nggak bilang kayak gitu. Maka akhirnya kontrapositif dari hal ini adalah kalau misalnya nanti kita temu limitnya enggak 0, maka kita simpulkan bahwa deretnya divergen. Ya, contohnya adalah yang ini ya. Kita cari kekonvergenan ini, kita cari limitnya, dan waktu kita cari limitnya nilainya berarti berapa? 1 ya. Karena dia tidak sama dengan 0, karena dia 1, maka kita simpulkan divergen. Ya. Nah, ini ingat ya catatannya, uji divergensi di atas enggak membicarakan apapun bila limitnya 0. Jadi kalau limitnya 0, ya dia enggak bicarakan apa-apa. Gitu ya. Jadi apabila kita menemukan deret limit dengan limitnya dia 0, maka enggak ada kesimpulan yang bisa diambil. Karena dia enggak bilang bahwa limitnya 0, maka konvergen enggak. Tapi dia bilang bahwa ini konvergen, limitnya jadi 0 gitu. Dan kalau misalnya limitnya enggak 0, maka baru kita simpulkan bahwa dia divergen. Nah, berikutnya ada yang namanya deret harmonik. Perhatikan deret yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang saya ambil adalah 1 ditambah setengah, gitu ya, ditambah sepertiga, ditambah seperempat, dan seterusnya. Seperlima, ditambah seperenam, ditambah sepertujuh, dan seterusnya. Nah, sekarang saya hanya ambil 1 ditambah setengah ini. Nah, sekarang yang ini saya lihat. Yang ini saya lihat adalah ini pasti akan nilainya akan lebih besar daripada setengah. Dan yang ini pun kalau saya jumlahkan, dia pasti seperlima lebih besar dari seperenam, lebih besar dari sepertujuh, lebih besar dari seperdelapan. Dan kalau misalnya seperdelapan, 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 persis enggak setengah. Jadi konsepnya mau bilang apa? Bentuk deret yang ada harmonik ini, kalau saya mau lihat, ini persis dengan hal ini, gitu ya. Dia 1 ditambah setengah, yang ini dia lebih besar dari setengah, sisa di sininya juga nanti lebih besar dari setengah, dan seterusnya lebih besar dari setengah. Jadi 1 ditambah setengah tak hingga banyaknya adalah pasti akan menuju tak hingga. Kalau tak hingga akan apa kesimpulannya deret harmoniknya bersifat divergen, gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya penjumlahan teleskopik. Sigma daripada ini. Nah, kita tahu kan kalau 1 ditambah K ini, K ditambah 3, waktu kita belajar terkait integral fraksional, kita bisa tulis A per K ditambah 2, ditambah B per K ditambah 3, gitu ya kan? Setuju ya? Oke. Nah, kalau misalnya itu kan kita bisa dapatkan A sama B-nya kan ya. Nah, dalam hal ini, saya dapatkan A sama B-nya adalah ini. Ya, A-nya 1, per K ditambah 2 dikurang B-nya 1 ditambah K per 3. K ditambah 3. Nah, K-nya kan dari 1 sampai N kan?
Nah, kalau saya substitusikan ketika K-nya 1, berarti ini yang terjadi. K-nya 2, ini yang terjadi. K-nya 3, ini yang terjadi. Dan kita lihat ini ternyata saling menghabisi. Saling menghabisi. Gitu ya. Berarti sisanya tinggal sepertiga sama sisa yang paling ujung. Berarti CSN itu adalah yang ini. Berarti penjumlah deret yang bentuknya ini, kalau kita lihat bahwa bisa dengan penjumlahan teleskopik, dan waktu kita cari limitnya ternyata dia sepertiga. Dan dia merupakan konvergen ya dalam hal ini ya. Nah, dengan hal itu, maka kerjakan nanti contoh ini. Gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan apa yang ada dan selamat terus belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada apa-apa, jangan lupa untuk bertanya. Oke, terima kasih ya.